Halo, Aga Kareba. Kali ini Makan Dulu akan berkunjung ke Kota Makassar bersama saya, Sarifahana. Selain terkenal dengan destinasi wisata dan keanekaragaman budaya dan tradisi, Makassar juga terkenal dengan salah satu destinasi wisata kuliner yang wajib kalian kunjungi. Tersedia beragam variasi makanan yang tidak hanya menggugah selera, tapi meninggalkan kesan yang akan membuat orang ingin terus kembali. Experience, kesan, atau sensasi menikmati hidangan dengan hembusan angin mamiri di pinggir pantai, di pelabuhan, dermaga, pecinan, dan di berbagai pelosok daerah lainnya seperti Enrekang, Parepare, Jeneponto, dan Toraja. Hari ini kita akan berkunjung ke salah satu kuliner tradisional yang unik khas Bugis Makassar, yaitu Songkolo Timbang. Letaknya tidak jauh dari Masjid Nurul Iman Huda, tepatnya di Jalan Antang Raya Panara. Kan Remirong, ayo kita makan dulu. Kasih. Pokoknya kalau di Makassar kita makan-makannya 24 jam. Nah, kalau udah tengah malam kayak gini, di Makassar itu ada 3 top 3 makanan. Yang pertama coto, nasi kuning, sama ini dia, Songkolo Bagadang. Nah, kalau di Songkolo Bagadang ini ada telur asin, ada ketannya, ada kelapa, sama ada teri juga. Ayo kita makan dulu. Biar makanannya lebih enak, lebih afdol kalau kita pakai tangan. Cuci tangan dulu dan sambelnya. Cobain ini dulu, kelapanya, ikan teri, sama sambal. Telur asinnya jangan sampai lupa. Perpaduan rasa asin, manis, pedas, mantap. Jadi dari awal ini aja siapa nama tak? Haji Nurul. Kita Haji Nur, anak tak?
Ini Haji Nurul. Haji Nurul. Kita Ibu Haji saya panggilnya Ibu Haji ini. Haji Nia. Tapi siapa namanya Ibu Haji? Haji Nia. Haji Nia. Memang pertama ini namanya apa? Kalau sebelum apa Songkolo Begadang Ji atau Songkolo Timba? Songkolo Begadang. Apa namanya pertama kali? Songkolo Begadang. Iya. Bagaimana sampai jadi Songkolo Timbang itu bagaimana? Karena kan dulu ditakar pakai ada itu ya mangkok-mangkok kecil. Terus kan karena Haji suka pergi, makanya harus ditimbang supaya takarannya bagus. Karena dulu yang sering nakar cuma dia, jadi ditimbang supaya rata. Berapa banyak orang jualan songkolo di sepanjang bandara ini? Berapa itu? 3 orang berapa? Lebih dari 5 mungkin. Dari 5 nih. Tapi bagaimana sampai ada orang jualan songkolo di sini selain kita? Kurang tahu juga karena kan ini sudah dari dulu, sudah 20 tahunan lebih. 20 tahun. Iya. Sudah 6 kali putaran Piala Dunia. Lama ini. Iya. Karena kan dulu sebelum di depan sini di belakang. Masih lewat lorong ini yang kecil, mungkin agak banyak pembeli makanya dikasih pindah ke depan. Pernah Kak tahu ada toilet di ujung? Iya, pernah Kak di sini ada toilet di ujung. Iya. Tapi bagaimana Haji sampai kita berpikir mau bikin ini, tiba-tiba mau bikin jualan songkolo? Ya, Awalnya bila songkolo mau saya jual deh, kenapa bukan nasi kuning? memang dari dulu itu mama. Dari nenek. Dari mana? Dari mamanya mama. Oh, dari nenek. Iya. Oh, nenek sudah jualan atau? Suka jualan? Suka jualan. Jadi tiba-tiba kita mau bikin songkolo, Iya. langsung saja jualan. Langsung saja. Di mana kita pertama kali jualan? Di belakang. Belakang. Apakah pernah selain di tempat sini? Enggak, di belakang. Di sini memang mulai. Iya, di sini. Jadi dari sekian banyak penjual songkolo di sini, yang mana maksudku apa perbedaannya dengan songkolo lain? Kurang. Sama-sama jenis songkolo. Iya. Kurang Kenapa tahu juga. ini yang nah mungkin kita bisa ceritakan apa kira-kira yang Perbedaannya. bikin orang lain lebih memilih di sini? Mungkin dari beda-beda, ada yang bilang ikan terinya enak, ada bilang kelapanya enak, ada bilang sambelnya, jadi enggak tahu yang mana. Seleranya orang ini. Iya. Tapi kan pasti itu karena cara tak mengolah. Toh. Iya. 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 Cara tak olah, jadi kita belajar sama bagaimana proses belajar ke ini ke Haji sampai nanti kalau Haji tidak ada. Prosesnya. Iya. Paling ditahu ini takarannya berapa, terus ini bagaimana campurannya sampai kenapa bisa seperti ini. Oh, kita lihat langsung gini. Ya. Tapi ini alhamdulillah namanya, siapa yang kasih nama? Saya. Iya. Apa kenapa pilihan ke alhamdulillah? Karena bersyukur, Pak. Adakah mimpi atau apa yang mungkin kita bisa ceritakan bahwa saya kasih nama ini begini ceritanya? Ya begitu nih. Bersyukur, alhamdulillah. Jadi memang rasa bersyukur ya. Jadi Iya. waktu kita sampai buka 24 jam lucu kayaknya itu. Iya begitu, kalau kan dulu sekitar jam-jam 11, kan dulu belum terlalu ramai, jadi tutup kalau jam-jam 10, jam 11 ditutup. Tapi ada 1-2 orang nggak berhenti, ibu mau makan.
terpaksa dibuka 24 jam. Biar beli satu. Iya, Jadi sejak kapan dimulai buka 24 jam? Udah lama. sudah lama. Kira-kira tahun berapa waktu itu? Kalau kita ingat. Oh, enggak ingat. Tahun berapa? Iya deh. Iya. Oh jadi setelah dia buka 24 jam Ibu, bagaimana itu diatur? Pagi siapa, siang? Disip-sip kan. Sip. Aha. Kalau dulu mama jaga malam, sekarang saya yang jaga malam. Dia yang pagi. Berapa orang semua yang bekerja sini? Ini berapa ini? Gantian. Iya. Ada siapa-siapa saja itu namanya? Kan rata-rata cuman keluarga semua. Iya. Ada Tante Mira, ada Tante Wani, ada Sandi, ada Nenek, macam-macam. Haji, bagaimana kita ajar Haji siapa Nur nih? Iya. Haji Nur ini supaya bisa masak seperti kita. Tergantung dari dia, kalau dia mau masak. Nggak pernah disuruh nak masak. Masak kok bilang nggak pernah disuruh. Enggak, dia sendiri yang lihat. Jadi takarannya ini kita lihat takaran-takaran rempahnya bagaimana itu kita atur. Paling kalau sementara dibuat bertanya, ini berapa banyak? Segini banyaknya. Oh iya. Kalau ini berapa banyak? Segini. Oh iya. Kalau otodidak gini. Berarti memang bisnis keluarga di. Tapi tidak takut Ki. Bilang satu waktu berubah rasanya kalau tidak ada mama. Takut pasti. Pasti, tapi diusahakan harus sama. Itu karena makanan loh. Kalau 24 jam gini buka, paling banyak itu pengunjung jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari biasa sekitaran jam 11 sampai jam 1. Ramai, yang padat. Ada juga biasa maghrib. Kayak tadi jam-jam 9 begitu. Itu orang tua kan, anak-anak atau bagaimana yang sering paling banyak? Anak kuliah, anak-anak campur, orang tua. Sampai tengah malam itu. Iya. Jadi apa harapan ini? Gitu ya. Apa yang kita mau? Harapan rencana atau harapan tak untuk anak tak ini Haji Nur sama rencana tak untuk usaha tak? Dia aja yang penerus itu. Apa yang kita maksudnya kalau dia mau buka cabang atau apa kita bebaskan diri dia. Saya bebaskan, tapi susah juga karena tidak jujur kalau orang lain. Oh itu kekhawatiran tadi. Jadi kita ya apa rencana ke depan tak sama harapan tak? Rencana ke depan. Mudah-mudahan bisa lebih besar daripada sekarang. Apa yang kita rencanakan? Hah? Maksudnya kalau dia lebih besar apa yang kita rencanakan? Dalam Maksudnya ke depannya tuh rencana tak apa? Kan harapan tak mau lebih besar. Jadi rencana tak ini ke depannya bagaimana? Masih bingung ini. Masih bingung. Jadi belum berpikir siapa tuh ada orang datang bilang saya mau buka cabang.
Kalau yang kayak begitu, biasanya kita sistemnya per porsi. Kalau kita mau lepas, kita lepas per porsi. Tujuannya maksudnya kenapa harus proporsi? Karena kan beda takarannya. Nanti dari yang ambil cabang juga biasa dirugikan. Mending ambil satu porsi. Udah makan banyak seharian. Pokoknya siapapun yang mau ke Makassar wajib cobain semua rekomendasi dari kita. Karena selain rasanya yang enak, juga ngangenin pastinya. Kalau ke Makassar, jangan lupa makan dulu.